Bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan apa yang saya mau, dan saya tuh sedikit membayangkan gimana kalau saya tuh punya sebuah expander, saya akan modifikasi mobil ini seperti apa gitu. Jadi karena expander yang baru ini keren, jujur saya kayak jadi pengen gitu ya punya expander ya. Cuma ya nanti mungkin jual-jual mobil yang lain dulu. Siapa tahu bisa dapat rezeki untuk ganti expander. Nah, jadi mobil ini kita kerjain di bagian jok kulitnya 3 row. Jadi jok depan, tengah, sama belakang. Di bagian door trim 4 pintu tapi nggak full. Door trimnya hanya bagian armrest di bagian konsol tengah, dan kita ada penambahan headrest di row kedua. Nah, jadi sebenarnya modifikasinya nggak cukup ekstrim, tapi saya akan memberikan tips modifikasi tentang untuk sebuah mobil expander 2021-2022. Jadi kalian bisa ikutin before dan proses dan afternya seperti ini. Nah, jadi kalau saya punya sebuah expander, yang pertama saya lakuin adalah mungkin saya ada budget lebih, saya akan membeli sebuah expander ultimate. Kenapa expander ultimate? Karena yang expander ultimate itu sebenarnya door trimnya semua udah warna hitam, cuma kulitnya aja yang beige. Nah, kalau kulit-kulitan itu kan bisa di-upgrade, kayak misal kalian upgrade jok kulit atau door trim seperti ini di Agijok. Nah, lalu yang kedua adalah fiturnya itu udah lengkap. Jadi kalau misal fitur udah lengkap tuh kita untuk upgrade fitur itu biasanya biayanya lumayan gede. Dan kalau kayak Mitsubishi ini biasa nggak semua part itu PNP gitu untuk mengupgrade sebuah expander.
Nah, kalau misal kalian tuh punya expander dan maksudnya kalian pengen bikin full kulit semua tuh sebenarnya bisa. Kayak di bagian sini, itu bisa dibikin full leather. Nah, jadi seperti ini dibikin full leather juga bisa. Lalu maksudnya jadi kayak keren banget ya. Jadi leathernya itu mulai dari sini sini full, jadi full leather semua. Lalu untuk expander sendiri, kalau saya punya sebuah expander, saya akan bakal itemin bagian plafonnya. Jadi begitu datang langsung saya bikin black chrome, saya bikin jok kulit, saya hitamin ini semua. Ini saya bikin sweat, jadi kayak di atasnya tuh mewah banget. Lalu lampunya ini saya ganti warna putih. Nah, tapi warna putihnya itu saya mungkin nggak bakal pakai Osram atau pakai Philips, karena kalau misal plafonnya udah hitam itu lampunya tuh harus terang. Jadi kalau misal pakai Osram atau Philips biasanya tuh masih lumayan gelap. Nah, lalu jika saya punya expander juga ya, itu di bagian sini, itu saya akan ganti ke blackwood. Nah, blackwood seperti ini. Nah, kenapa saya bikin blackwood? Nah, ini sebenarnya teksturnya agak mirip ya, cuma tone warnanya dirubah. Jadi antara saya bikin blackwood tapi finishnya doff seperti ini, atau saya bikin wood panel yang persis seperti ini, tone warnanya, dan saya bakal aplikasiin ke bagian piano black di sini. Kenapa? Karena piano black ini ya, itu gampang banget lecet ya, kan bisa lihat nih. Ini karena tombol-tombol semua di sini, persneling di sini, otomatis ketika naik ke sebuah mobil expander yang kita pegang selalu bagian sini. Jadi ini itu udah dijamin baret. Jadi kalau supaya nggak gampang kelihatan baret, saya bikin blackwood dengan finish doff. Lalu di bagian ini saya bikin black piano semua nih. Nah, atau di sini saya bikin lebih dark chrome atau black chrome kayak gitu di bagian ini supaya nggak terlalu kelihatan terang gitu, Pak. Kan semuanya udah hitam, di sininya agak kelihatan kurang terang, jadi kurang nyaman juga ya. Lalu kalau jok expander ini juga kan bisa ganti dengan jok BMW seri 5 atau seri 7 karena dia punya space yang cukup lebar, atau bahkan kalian bisa ganti ke jok Lexus untuk modifikasi sebuah interior expander. Karena kalau expander itu kan mobilnya lebih ke comfort oriented ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai jok yang BMW seri 5, seri 7 itu sangat cocok sesuai dengan karakter mobilnya, atau Lexus karena dua brand itu biasanya fokus ke lebih ke comfort oriented. Jadi jok yang dipakai juga lebih empuk, ada dakronnya, lebih enak dipakai lah dibanding yang jok yang BMW seri 3 atau mungkin Audi. Karena kalau misal kayak BMW seri 3 atau Audi itu memang lebih ke sport oriented, jadi joknya itu lebih keras. Nah, lalu juga di bagian setirnya ini saya akan retrim ulang dengan menggunakan serat napa. Karena kalau misal ini sebenarnya kelihatan perforasi, tapi sebenarnya nggak tahu ya beneran lubang atau enggak. Sejauh saya lihat sih kayak nggak bener lubang. Jadi saya akan ganti ke napa supaya bener-bener feel-nya itu lebih comfort lagi, mobilnya jadi lebih nyaman lagi, lebih lembut lagi kalau dipakai atau disentuh dengan tangan seperti ini. Lalu di bagian door trim itu saya bakal ganti full black semua dan kombinasi dengan karbon, dan ini saya bikin gelap, entah dibikin piano black atau dibikin dark chrome, itu kayaknya sih super cakep banget. Lalu di sini kalau misal bisa dilepas, saya mungkin bikin bener-bener karbon printing, jadi supaya lebih kelihatan glossy dan lebih mencolok ya, karena ini semuanya udah ngedoff semua. Kayaknya kalau ada sesuatu yang sedikit mencolok itu oke banget. Lalu kalau misal mobil ini saya pakai harian ya, kemungkinan saya juga bakal ganti kaca film depan dengan menggunakan 3M Crystalline, karena kalau misal di depan ini gimana ya, rasanya kayak kaca filmnya kurang nendang gitu ya, warnanya originalnya juga kayak kurang gelap dikit gitu. Jadi kalau misal dibikin yang warna silver kayaknya sih oke banget. Lalu juga di bagian karpet itu saya bakalan kasih karpet 360 kayak gini. Nah, karpet 360 kayak gini kalau misal saya pilih joknya itu warna marun, itu saya bakal pilih warna marun seperti ini. Atau kalau misal warna coklat seperti Innova, saya mungkin bikin antara coklat atau hitam. Nah, ini saya juga bakal pakai karpet 360 kayak gini. Dan karpet dasar mungkin kalau misal bawaan dari dealer ya udahlah dipasang, tapi pengalaman saya kalau misal kalian pakai karpet dasar yang bahan kulit itu, kalau pakai karpet 360 kayak gini itu jatuhnya jadi licin. Jadi kalau karpet dasar itu cocoknya pakai karpet wheel mat. Nah, jadi wheel mat itu seperti ini, itu ada 3 warna, ada yang warna hitam, ada grey sama beige brown. Nah, kalau beige brown sebenarnya udah matching banget dengan interiornya, tapi mungkin saya bakal ambil warna hitam seperti itu.
Nah, jadi kalau karpet quill mat ini dia memang cocok banget sama karpet dasar yang kulit. Karena kalau misal kalian beli expander dapat karpet dasar kulit, jangan sekali-sekali kalian beli karpet 7D. Kecuali karpet kulit kalian mau copot lalu kalian ganti karpet 7D itu nggak masalah. Karena kalau ya itu seperti yang tadi jelasin, kalau karpet kulit itu cocoknya pakai quill mat. Karena kalau quill mat dia ada geriginya ya. Kalau ini dia kan velcro nih. Nah, karpet 360 itu biasanya velcro, ini ada geriginya. Jadi kalau misal istilahnya ini kena ke karpet kulit itu biasanya dia gigit ya, jadi nggak goyang-goyang. Itu kan perlu banget kalau kita nyetir karpet goyang-goyang, itu mengganggu konsentrasi dan menyebabkan kecelakaan seperti itu. Nah, lalu karena handphone canggih sekarang itu USB-nya Type-C, itu supaya clean, saya nggak mau pakai kayak gini lagi ya. Jadi saya bakalan ganti USB ininya menggunakan USB yang originalnya atau bawaannya itu udah pakai Type-C seperti itu. Nah, sedikit edukasi dari saya, itu jika kalian mau modifikasi door trim expander, itu kalau kalian nggak ganti dashboardnya ke warna lain atau warna hitam atau marun, lebih baik kalian kalau ganti door trim bagian ini aja. Karena yang bagian ini itu dia kayak nyambung ke sini ya. Jadi kalau misal kalian ganti ini hitam terus ini tetap di situ, bakal jadi aneh banget. Jadi kalau bisa sih kalian ketika modifikasi expander kalian itu harus tematik ya. Jadi kalau di sini krem ya di sini kalian mesti pertahanin krem. Jadi supaya tematik seperti itu kan bisa ngikutin modifikasinya di expander ini. Karena expander ini itu kita ganti jok depan menggunakan bahan microfiber napa, lalu di sini warna beige, ini warna karbon, di sini karbon. Nah, kalau karbon itu di sini jadi matching banget sama karbon di bagian joknya ya. Apalagi di tepi sama di tepi itu jadi nuansanya itu matching gitu. Interior ini nggak nabrak-nabrak, mewah, tapi masih terlihat original. Jangan sampai kalian modifikasi warnanya, warna boleh aneh, tapi gimana caranya mobil ini supaya tetap proper dan nggak terlalu norak gitu ya untuk modifikasinya di sebuah expander. Nah, lalu kalau di belakang itu saya ketika saya punya expander, kan mobil ini juga sering bawa orang rame-rame. Itu penting banget namanya headrest ya. Jadi kalau misal kalian itu expander aslinya nggak ada headrest, ini kan bisa tambahin headrest di sini. Itu biasanya kita pakai punya Innova Ribbon, kita pasangin ke sebuah expander. Nah, jadi kalau misal kalian pasang headrest tambahan, itu lebih baik headrest yang bentuknya pendek kayak gini atau bentuk L kayak gini supaya kanan sama kirinya sama. Jangan pakai headrest yang seperti depan karena tampilannya bakalan jadi aneh. Yang ini pendek, yang ini tinggi sendiri gitu. Lalu untuk headrest seperti ini sebenarnya kalau misal kalian itu mau pasang ke bengkel jok atau kalian pasang seperti ini di bengkel jok, lebih baik kalian kalau misal kalian mau beli online nih spare partnya, itu kalian harus beli sama stoppernya. Karena kalau misal headrest gini tanpa stopper biasanya tuh kurang dihargain gitu. Jadi kalian sekalian beli sama stoppernya, kalau kalian bawa ke bengkel jok untuk pasangin, atau kalian sekalian pasang di bengkel jok atau seat maker ke terdekat kalian. Lalu kalau misal untuk expander ini yang saya alamin sebenarnya bisa dibikin lebih nyaman lagi pakai meja makan. Jadi kalau misal kalian pasang meja makan di expander ini kayaknya tuh oke banget. Saya ambilin ntar meja makan. Nah, jadi saya akan pasangin sebuah meja makan ke expander supaya mobil ini lebih family oriented ya. Karena kalau expander sebenarnya memang udah cukup family oriented karena di sini bisa dibilang udah tambahan kantong. Tapi kebutuhan meja makan ini itu pasti dibutuhin di sebuah expander karena mobil ini kita ngangkut anak-anak, ngangkut bayi, ngangkut ART ya. Jadi kalau misal mau makan di mobil ini jujur agak susah gitu, atau cemilan-cemilan ringan, apalagi kayak COVID kayak gini kan kita lebih sering makan di mobil dibanding dengan makan di restonya. Jadi peranti-peranti kayak gini tuh menurut saya wajib banget jika kalian punya sebuah mobil expander. Nah, ini kalian bisa pasangin juga di seat maker terdekat atau ke AG jok. Kalian bisa pasangin ke AG jok Serpong atau Semarang. Nah, itu kita bisa bikin custom. Tapi memang kalau misal dipasang meja makan seperti ini, kita sih belum pernah pasang di expander, tapi harusnya sih bisa. Atau kalian kalau kalian tuh seorang seat maker dari luar kota, kalian pengen pasangin meja makan seperti ini, itu kalian harus
nambah bracket gitu. Nah, bracketnya itu sebenarnya kita juga jual, kalian searching aja di Akijok itu ada, kita jual bracket untuk meja makan sebuah Innova ini. Jadi nggak memungkiri buat kalian yang pengguna expander atau kalian seat maker yang mau masangin meja makan seperti ini. Karena kalau kalian beli bracketnya original itu barangnya susah banget dan biasanya barangnya itu harganya lumayan tinggi. Jadi kalau misal kalian bisa ngakalin pakai bracket yang udah kita bikin, itu bisa menghemat cost dan juga customer kalian bisa dapat harga yang lebih miring dibanding dengan beli dengan original Toyota seperti itu. Nah, jadi gitu ya bosku untuk sebuah expander. Jujur saya jadi lumayan pengen expander habis lihat ini mobil comfort oriented ya. Jadi kalau misal kayaknya bawa keluarga itu kayaknya oke banget untuk sebuah mobil expander, tapi memang ada beberapa tambahan fitur yang untuk family oriented itu kurang ditambahkan di mobil ini, yang dimana itu kalian bisa upgrade untuk tambah kenyamanan di sebuah mobil expander. Jadi gitu ya bosku, untuk konten expander ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Thank you bos.